billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 27. Tafsirnya, dan bacakanlah, hai Muhammad kepada mereka, yakni kepada kaummu, kabar berita dua orang anak Adam yaitu Habil dan Kobil dengan sebenarnya, berhubungan dengan Utelu, ketika keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah berupa domba dari Habil dan hasil tanaman dari Kobil. Maka diterima dari salah seorang mereka, yakni dari Habil dengan alamat turunnya api dari langit yang melahap kurbannya, dan tidak diterima dari yang lain, yakni dari Kobil, yang menjadi murka dan memendam kedengkian dalam dirinya, menunggu naik hajinya Adam. Katanya, yakni Kobil kepada Habil, sungguh, akan kubunuh kamu, kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurban saya tidak? Jawabnya, yakni Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat 28. Tafsirnya, sungguh jika, lafaz lam, menunjukkan sumpah, kamu mengulurkan atau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, tidaklah aku akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut akan Allah, Tuhan seru sekalian alam jika membunuhmu. Ayat 29. Tafsirnya, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membawa dosaku, maksudnya kembali menghadap kepada Allah dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, yakni yang kamu perbuat sebelumnya, hingga kamu akan menjadi penghuni neraka, sedangkan aku tak ingin memikul dosamu jika membunuhnya, sehingga aku menjadi penghuni neraka pula. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang aniaya. Ayat 30. Tafsirnya, tetapi nafsunya menggodanya untuk membunuh saudaranya, lalu dibunuhnyalah, maka jadilah dia termasuk di antara orang-orang yang merugi disebabkan pembunuhan itu. Mulanya ia tidak tahu apa yang akan diperbuatnya terhadap mayat saudaranya itu, karena ia adalah mayat yang pertama dari anak cucu Adam di muka bumi, maka dipikulnyalah di atas punggungnya. Ayat 31. Tafsirnya, lalu Allah mengirimkan seekor burung gagak menggali bumi, maksudnya mengorek tanah dengan paruh dan kedua kakinya, lalu menimbunkannya di atas bangkai saudaranya, seakan-akan menguburkannya, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menutupi atau menguburkan mayat saudaranya. Katanya, wahai celakanya daku, mengapa aku tidak mampu berbuat atau bertindak seperti burung gagak ini hingga dapat menguburkan mayat saudaraku? Maka jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal karena telah memikulnya tadi. Kemudian digalinya liang, lalu dikuburkannya mayat saudaranya, Habil itu. Ayat 32. Tafsirnya, oleh sebab itu, artinya karena perbuatan Kobil itu tadi, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa sesungguhnya, lafaz innau, disebut domir syaken, siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia lainnya, yang dibunuhnya, atau bukan karena kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa kekafiran, perzinaan, atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Sebaliknya siapa yang memelihara kehidupannya, artinya tidak hendak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kata Ibnu Abbas, ini dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu, yakni kepada orang-orang Israel, rasul-rasul kami yang membawa keterangan-keterangan yang jelas, maksudnya mukjizat-mukjizat, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi, dengan kekafiran, melakukan pembunuhan dan lain-lain. Shadaqallahul azim.